lumayan. Oh ya, datang sendiri. Iya. Oh ya, ini kita menyesuaikan prosedur di klinik ini ya Mbak ya. Jadi saya bidan Vera yang bertugas pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu Mbak Valen? Ini saya mau tanya-tanya tentang KB. Oh, Saya kan KB. baru habis lahiran. Kemarin-kemarin kan kesini kan periksa hamil. Anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh ya. Nah ini jadi Mbak Valen mau itu KB. Iya. Oh, Masih iya. tanya-tanya dulu sih. Oh ya baik. Sebelumnya Mbak Valen sudah tahu KB apa saja? Sudah tahu ada beberapa KB kan, ada suntik, ada pil juga. Terus ada spiral. Terus bisa pakai kondom sama susuk. Oh ya susuk ya, itu implan. Iya. Terus ini sebelum hamil itu Mbak Valen pernah menggunakan KB atau tidak? Belum. Oh belum ya. Baik. Ini langsung saja saya jelaskan untuk KB yang bisa Mbak Valen jadikan pilihan. Jadi untuk KB itu ada metode sederhana. Di sini metode sederhana itu metode yang tidak menggunakan alat. Jadi Mbak Valen dan suami tidak perlu menggunakan alat apapun untuk KB ini. Jadi itu bisa dilakukan secara langsung seperti itu. Itu yang pertama ada metode kalender. Jadi itu nanti misalnya Mbak Valen ini siklus menstruasinya normal seperti itu ya. Jatuhnya setiap tanggal yang sama, misalnya kalau jatuhnya setiap tanggal 3, terus bulan depannya tanggal 3 juga. Itu berarti Mbak Valen siklusnya normal seperti itu, teratur. Nah itu cocok untuk KB kalender. Nanti Mbak Valen ngambilnya misalnya siklusnya 28 hari ya. Itu Mbak Valen tinggal ngambil 14 hari setelah haid terakhir. Nah kalau Mbak Valen teratur kan Mbak Valen bisa tahu hari terakhir haidnya tanggal berapa. Misalnya tanggal 7 ya. Dari tanggal 3 sampai tanggal 7, maka nanti Mbak Valen tambah selama 14 tambah 14, jadi nanti bisa jatuhnya di tanggal sekitar 21. Ini 21 terus ditambah 2, 21 sampai 23, terus dikurangi 2, 21 19 sampai 21, ini masa subur. Jadi dari 19 sampai 23 ini masa subur. Jadi kalau Mbak memang ingin KB, Mbak menghindari hubungan seksual di tanggal tersebut. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada metode namanya MAL. Jadi itu metode yang khusus untuk ibu menyusui. Ibu menyusui, terus dia memang eksklusif menyusui selama bayinya berumur 0 sampai 6 bulan. Nah itu menyusui juga sebagai salah satu metode untuk KB, karena menyusui ini akan menghambat produksi progestin sendiri seperti itu. Jadi dia tidak akan terjadi kehamilan seperti itu. Tapi kalau sudah melewati masa menyusui lebih dari 6 bulan, tapi kadang ada yang lebih dari 3 bulan sudah kembali ke masa suburnya, sudah menstruasi, maka Mbak Valen bisa mengambil metode KB yang lain sehingga tidak terjadi kehamilan lagi seperti itu. Lalu yang ketiga untuk metode sederhana ini ada melalui lendir seperti itu. Lendir ini dilihat setiap kali misalnya keluar lendir seperti itu. Jadi nanti kalau keluar lendir di saat masa subur itu tandanya warnanya putih. Terus kalau dipegang itu dia tidak mudah putus seperti itu. Dan juga panjang seperti itu ya Mbak ya. Oh iya. Nanti kan kalau Mbak KB-nya melalui metode lendir ini berarti saat kan Mbak mengeceknya tiap hari. Nah misalnya saat hari tertentu itu ternyata lendirnya seperti tanda-tanda masa subur, ya sudah Mbak dan dengan suami menghindari hubungan untuk hari tersebut seperti itu, menghindari terlebih dahulu sehingga tidak terjadi kehamilan seperti itu. Lalu metode berikutnya itu Mbak bisa lakukan dengan suami dengan cara senggama terputus, atau misalnya selama berhubungan saat hendak ereksi itu dari suami bisa mengeluarkan alat reproduksinya keluar seperti itu, sehingga nanti
keluarnya sperma itu tidak di dalam rahim sehingga tidak bertemu dengan ovum, sel telur dari Mbak Valen seperti itu. Nanti tidak terjadi kehamilan. Itu Mbak Valen sudah paham? Sudah paham ya. Terus nanti metode sederhana berikutnya itu menggunakan alat. Itu kondom. Mbak Valen tahu ya? Iya. Nah, itu kondom itu bisa digunakan juga untuk KB, tapi yang harus diperhatikan itu jangan sampai ada sisi di kondom itu yang bocor atau expired date-nya seperti itu. Kalau bocor berarti dia bisa memungkinkan terjadinya kehamilan. Tapi kalau misalnya memakai kondom yang sudah melewati batas seperti itu ya. Biasanya kalau kondom ini kan ada batas pemakaian, Mbak. Iya. Nah, kalau dipakai melewati batas takutnya terjadi infeksi pada suami maupun itu istri seperti itu. Iya. Jadi diperhatikan untuk dari kondomnya sendiri memang benar-benar tidak ada robekan, terus expired date-nya juga memang belum seperti itu sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu, Mbak. Iya. Sampai sini Mbak paham? Paham. Ya, terus untuk selanjutnya tadi kan metode sederhana ya Mbak ya. Selanjutnya itu KB itu bisa juga dengan hormonal. Hormonal ini bisa dengan pil, suntikan, sama KB implan atau susu. Oh iya. Jadi terus kalau untuk pil itu ada kalau pil. Jadi kalau untuk pil itu dia ada dua jenis. Yang pertama ada mini pil, yang kedua ada pil kombinasi. Jadi di sini kedua pil ini dia tidak mempengaruhi ASI. Terus jika ingin hamil itu bisa diberhentikan kapan saja untuk tidak mengkonsumsi pilnya. Nah, nanti masa suburnya bisa cepat kembali seperti itu. Nah, nanti untuk pil ini dia bentuknya tetap ada hari untuk minum pilnya tetap ada tertulis seperti itu. Jadi nanti Mbak Valen bisa minum pilnya sesuai dengan petunjuk hari seperti itu. Nanti ada petunjuknya di setiap tablet itunya. Oh iya. Lalu ini tapi ada catatan jika Mbak Valen memiliki riwayat hipertensi, darah tinggi seperti itu tidak direkomendasikan untuk menggunakan pil, terutama pil yang kombinasi karena ini tidak pas untuk takutnya akan mengganggu seperti itu Mbak, mengganggu hormonal seperti itu. Terus untuk pil kombinasi itu juga bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Jadi misalnya Mbak Valen ternyata lupa minum pil yang mini pil tadi, nanti bisa ditangani dengan meminum pil kombinasi karena dia bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat seperti itu. Iya. Untuk pil ada yang Mbak Valen ingin tanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, untuk suntik itu bagi ibu menyusui, suntik yang direkomendasikan suntik yang 3 bulan. Nah, itu biasanya 3-5 hari setelah melahirkan sudah bisa dilakukan seperti itu. Lalu bisa juga untuk ibu yang mengalami keguguran, pasca keguguran juga direkomendasikan untuk suntik 3 bulan seperti itu. Iya. Terus efek samping dari suntik 3 bulan ini bisa menyebabkan ibu mengalami amenor. Amenor ini tidak haid selama beberapa bulan ataupun sering keluar bercak darah seperti itu. Lalu untuk suntik yang 1 bulan, 1 bulan itu dia kerjanya menekan ovulasi. Jadi kalau ovulasi kan untuk mengeluarkan sel telur. Kalau ditekan berarti nanti pengeluaran sel telurnya tidak seperti normalnya sehingga nanti tetap terjadi gangguan untuk pertemuan antara sel telur dengan sel spermanya sendiri seperti itu. Iya. Terus itu suntik kombinasi itu dia bisa membuat lendir serviks itu menjadi lebih kental sehingga nanti kalau sperma dia tidak masuknya ke vagina itu dia agak terganggu karena sudah ada lendir serviks yang terlalu tebal di vagina itu, menghalangi jalan masuk sperma seperti itu. Lalu efek sampingnya sama seperti suntik 3 bulan, bisa tidak terjadi haid selama beberapa bulan, terus bisa keluar bercak darah seperti itu. Lalu
Untuk implan sendiri, implan itu KB jangka panjang Mbak. KB jangka panjang itu nanti dipasang di lengan bagian kiri. Karena kalau tangan kiri kan dia itu bukan tangan yang dominan, bukan yang sering digunakan untuk mengangkat berat, melakukan aktivitas seperti itu. Jadi biar tidak terjadi gangguan-gangguan seperti itu. Lalu untuk implan itu dia biasanya 3 tahun seperti itu Mbak, jangka waktunya untuk pemakaiannya. Ada yang ingin Mbak kalian tanyakan? Belum. Baik, untuk yang selanjutnya itu untuk AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim itu kalau Mbak Valen sering dengar di masyarakat itu spiral seperti itu ya Mbak ya? Iya. Kalau spiral itu untuk jangka pemakaiannya bisa 5-10 tahun, tergantung dari jenis spiral yang digunakan seperti apa. Dia itu kerjanya untuk apa? Dia memproduksi progestin seperti itu, sehingga dialirkan untuk mencegah terjadinya kehamilan seperti itu. Iya. Terus untuk IUD atau spiral ini dia tidak mengganggu siklus menstruasi seperti itu. Terkadang juga keluarnya darah akan lebih banyak volumenya seperti itu. Iya. Terus kadang jika hormon setiap wanita berbeda ya Mbak ya. Jadi kadang untuk beberapa wanita penggunaan IUD ini bisa menyebabkan perdarahan kecil seperti itu, atau juga bercak-bercak darah seperti itu. Terus untuk efek samping dari IUD ini sejauh ini hanya untuk biayanya yang cukup mahal, tapi untuk efektivitas dia bekerja mencegah kehamilan itu sudah sangat lebih efektif dari KB-KB yang lain seperti itu. Ada yang ingin Mbak Valen tanyakan dulu? Sudah ada. Oh iya, nggak ada ya. Terus yang metode KB yang terakhir itu sterilisasi. Ini buat pasangan yang benar-benar tidak menginginkan anak lagi seperti itu. Jadi sterilisasi ini bisa untuk pria dan juga untuk wanita. Kalau untuk pria itu dia akan dilakukan operasi pada satu organ yang memang khusus untuk penghasil sperma seperti itu. Jadi nanti fungsi dari operasi tersebut ini menghalang produksi dari spermanya, sehingga bukan sperma yang benar-benar baik, sehingga tidak akan terjadi pembuahan seperti itu. Lalu untuk wanita itu juga akan dilakukan operasi kecil pada bagian yang namanya tuba seperti itu. Itu tempat sel telur juga. Nanti kalau operasinya sudah dilakukan maka produksinya juga tidak maksimal, sehingga nanti pun tidak akan terjadi kehamilan lagi seperti itu. Ada yang Mbak Valen tanyakan dulu? Tidak. Ya, jika tidak ada, kira-kira Mbak Valen mau mengambil KB yang metode apa Mbak? Karena saya masih menyusui, jadi sepertinya saya mau coba yang mal dulu. Oh, mal dulu yang khusus ibu menyusui ya? Iya. Ya. Kalau Mbak milihnya seperti itu juga tidak apa-apa. Nanti misalnya ternyata Mbak sudah menstruasi lagi, Mbak bisa datang ke sini lagi biar kita bicarakan lagi KB yang bisa Mbak ambil. Karena kalau sudah menstruasi masa suburnya kembali, nanti takutnya ternyata Mbak Valen ambil lagi seperti itu. Iya. Ya. Mbak Valen ada yang ingin ditanyakan lagi yang kurang jelas? Jika tidak ada, mungkin itu ya Mbak ya yang bisa saya sampaikan mengenai metode KB. Semoga bermanfaat, dan ya mungkin itu dari saya Mbak. Terima kasih atas kunjungannya Mbak ya. Iya, Selamat terima kasih. sore. Selamat sore. Iya.